Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosidah, BP 201200006, dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas, di kelas 3X4 Statistik Deskriptif. Nah, di sini saya akan membahas soal tentang statistik deskriptif. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu rumah tipe Merapi merupakan salah satu dari tipe rumah yang baru saja diperkenalkan oleh PT Sangga Buana SHT dengan luas bangunan 80 meter persegi dengan corak pedesaan wilayah Mataram. Perusahaan tersebut mengiklankan rumah agar pembeli tertarik untuk membelinya dengan memilih harian Jawa Pos. Setelah iklan ditayangkan, bulan April 2003, dalam setiap bulan ada saja rumah tipe tersebut yang terjual kepada konsumen. Para inventarisasi yang dilakukan oleh para staf bagian administrasi pemasaran PT Sangga Buana SHT, data mengenai frekuensi penayangan iklan setiap bulannya beserta jumlah rumah tipe Merapi yang terjadi sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Nah, tabelnya bisa teman-teman lihat di sini. Di tabel yang pertama itu ada bulan, di tabel yang kedua ada frekuensi penayangan iklan, tabel yang ketiga ada jumlah rumah terjual. Nah, seandainya jajaran direksi PT Sangga Buana SHT ingin menentukan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya hubungan antara frekuensi penayangan iklan tiap bulan dengan jumlah rumah yang terjual, silahkan saudara analisa data di atas dengan menggunakan salah satu dari metode analisa di bawah ini dan berikan penjelasan dan hasil yang diperoleh. Yang dimintanya adalah yang A, kolerasi sederhana dan yang dimintanya adalah yang A, kolerasi sederhana dan lakukan pengujian secara statistika. Yang B, regresi linear serta sederhana dan interpretasikan hasilnya. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaian soal yang pertama, yaitu di sini ada tabel yang bisa teman-teman lihat sendiri. Tabel yang pertama ada bulan. Tabel yang kedua ada frekuensi penayangan iklan. Tabel yang ketiga ada jumlah rumah terjual. Tabel yang keempat ada X kuadrat. Tabel yang kelima ada Y kuadrat. Dan tabel yang terakhir ada XY. Langsung saja kita ke bagian A-nya. Kolerasi. R sama dengan 12,264 dikurang 42,72 per akar 12,158 dikurang 158 dikurang akar 12,488 dikurang 488 sama dengan 3168 dikurang 3024 per akar 1738 dikurang 5368. Dari perhitungan yang di atas dapatlah hasil 144 per 41,68 dikurang 73,26 sama dengan 144 per min 31,58 dapatlah hasil min 4,55. Untuk pembuktiannya bisa teman-teman lihat sendiri diagramnya yang udah tertera di atas. Langsung saja kita ke yang bagian B. Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan sigma Y sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 72 150 dikurang 42 264 per 12 158 dikurang 150 sama dengan 11 376 dikurang 4088 per 1738 sama dengan 288 per 17,38. Dapatlah hasil akhirnya 0,65. Nah, selanjutnya B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per
N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 12 264 dikurang 4272 per 12 158 dikurang 158 sama dengan 3168 dikurang 324 per 1738 sama dengan 144 per 1730 sama dengan hasil akhirnya 0,082. Nah, selanjutnya Y sama dengan A tambah BX sama dengan 0,165 ditambah 0,082 12 sama dengan hasil akhirnya 1,149. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu luas tanah yang ditanam sawit dalam ribuan meter persegi di suatu daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Nah, di sini terdapat tabel yang bisa teman-teman lihat sendiri. Di tabel ini ada tahun, luas tanah. Di sini dimintanya buatlah diagram pencar dari keadaan di atas dan tentukan persamaan tren dengan salah satu metode yang ada di bawah. Selanjutnya tentukan prediksi nilai tanah yang ditanami sawit pada tahun 2020 dengan metode yang saudara pilih. Yang terakhir, bagaimanakah cara menentukan persamaan tren yang lebih baik? Oke, langsung saja kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri tabel yang sudah tersedia, yaitu ada tahun dan luas tanah. Langsung saja kita ke bagian A. Di situ dimintanya diagram pencas. Bisa teman-teman lihat sendiri diagram pencasnya yang sudah tertera di atas. Langsung saja kita ke yang bagian B. Saya memilih metode bagian setengah rata-rata, yaitu 2010 sampai 2013 sama dengan 1988 sama dengan 1988 per 4, hasilnya 497. Selanjutnya 2014 sampai 2017 sama dengan 2098 sama dengan 2098 per 4, dapatlah hasil 524,5. Selanjutnya bagian C, prediksi yang akan ditanami 497 kurang 524 dikali 5 meter persegi. Nah, yang terakhir bagian D, untuk membuat suatu keputusan yang akan dilakukan di masa yang akan datang berdasarkan dalil waktu yang diperlukan suatu metode persamaan yang lebih naik sehingga nilai kesalahan yang cenderung kecil. Terdapat beberapa cara menentukan metode penilaian: metode dengan bebas, metode setengah rata-rata, metode kuadrat kecil, di mana akan dipilih sebagai persamaan paling baik antara lain mean square error, mean ablante error, dan mean percentage error. Berikut formulirnya. Yang A 10N sigma 109Y per N. Yang B 10N sigma 109Y per sigma X kuadrat. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.